Halo, ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky kemarin itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu hakim tunggalnya memutuskan menolak gugatan pra peradilan dari Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri. Jadi satu ini berarti Firly eh, dia upayanya untuk berkelit itu gagal dan dia tetap statusnya sebagai tersangka. Dan yang kedua ini juga mematahkan stigma bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu surga buat para koruptor. Karena banyak sekali yang dibebaskan pra peradilan dan kalau dihukum juga hukum ringan. Tetapi ada juga yang melihat itu tidak semata-mata proses hukum loh kasus Firly. Ini ada kasus politik yang latar belakangi. Meskipun kita harus memisahkan, tapi di Indonesia nggak bisa itu sepenuhnya kita pisahkan gitu. Iya, saya kira memang eh, klaim Firly itu terlalu lemah dalam Hmm, eh, pra peradilan tuh. hmm, Tetapi kalaupun klaimnya kuat, tetap Firly itu memang diincar untuk ya dinyatakan sebagai tersangka, kira-kira begitu tuh. Karena hmm, itu adalah power betul, betul, betul tadi power game antara Istana dan Megawati yang berupaya untuk memanfaatkan tokoh-tokoh kunci ini untuk dimulai dinyatakan atau diminta ketegasan. Nah, Firly tidak mampu memberi ketegasan pada istana tentang kasus-kasus yang menyangkut PDIP. Saya hmm. kira itu soal pertama. Yang kedua, tentu kita tetap ingat persaingan antar kelompok di dalam KPK yang menyebabkan Firly itu menjadi eh, menjadi konyol karena dia berseberangan dengan Karyoto sementara Karyoto pindah jadi Kapolda tuh. Hmm. Jadi Kapolda Metro Metro Jaya Jaya. tuh. Hmm. Jadi dimensi ini banyak betul kan. Lepas dari faktanya bahwa akan ada pengadilan tentang pemerasan, itu soal yang memang harus diselesaikan secara hukum. Tetapi lingkungan penyelesaian hukum ini yang kita sebut tadi banyak variabel politiknya. Dan Hmm. saya kira itu yang ditangkap orang duluan tuh. Bahwa Firly separuh tertangkap tangan misalnya itu dengan mudah bisa dibuktikan dengan kesaksian. Tetapi dimensi politiknya itu saya kira ada kirim mengirim sinyal Ya. antara istana dengan kan sekarang kita mesti lihat bahwa Firly sebetulnya jadi tawanan istana karena tidak berhasil untuk menerima penugasan istana, misalnya untuk menangkap Harun Masiku, untuk mempersoalkan Madam Bansos. Walaupun pada waktu kasus-kasus terjadi, PDIP masih tidur seranjang dengan Jokowi, tapi Hmm. sekarang kan itu berubah tuh. Jadi orang melihat bahwa dimensi politik dari kasus Firly ini juga kuat diduga ada intervensi dari kekuasaan untuk memaksa supaya dia tetap ada dalam kondisi tersangka. Ya, nah ini saya kira tidak bisa terhindarkan karena bersamaan dengan munculnya kasus Firly itu kan kemudian setidaknya ada dua politisi PDIP yang salah satunya adalah Ketua Komisi 4 dan anggota Komisi 4 yang Ya, sudah digeledah oleh KPK dan ini kaitannya dengan Syahrul Yassin Limpo juga pengadaan proyek di Kementerian Pertanian dan yang terbaru ini adalah Gubernur Maluku Utara yang juga kader PDIP, tadinya PKS yang nyebrang ke PDIP, ini dua periode juga tertangkap tangan. Apakah ini semacam kebetulan saja atau ada apa kok semua sekarang PDIP yang kena-kena gitu? kelihatannya ada ada daftar yang memang udah disiapkan, tapi tinggal menunggu momentum tuh. Hmm, Jadi hmm, kita lihat aja bahwa ini pertarungan papan catur yang hmm, antar bidak sebetulnya udah selesai sehingga lapangan udah terbuka. Tetapi langkah berikutnya, langkah kuda atau langkah band segala, segala macam itu masih ditunda menunggu momentum. Dan itu yang berkali-kali kita uraikan di sini di forum ini bahwa kondisi penegakan hukum kita itu selalu menunggu momentum politik tuh. hmm. Dan sangat mungkin juga ada kasus yang akan di-PTS-kan dengan alasan tukar tambah dan sudah diucapkan dari awal bahwa kasus-kasus yang melibatkan capres, cawapres atau tokoh-tokoh kunci partai politik tidak boleh dilanjutkan selama masa kampanye sampai masa pemilihan umum. Jadi sebetulnya soal-soal semacam ini kita duga keras adalah interplay politik. Ya, ya, ya. Dan tapi dengan situasi semacam ini memang kita sesungguhnya tidak pernah bisa berharap bahwa pemberantasan korupsi itu akan tegak karena justru pemberantasan korupsi atau lembaga-lembaga yang sekarang digunakan untuk memberantas korupsi khususnya KPK ini digunakan bagian dari tadi politik sandra yang terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi ini.
Iya, apapun mau dihukum sekeras-kerasnya Firly, tetap prinsip kita pemberantasan korupsi tidak efektif. Kan itu Hmm. dasarnya itu. Karena tukar tambahnya panjang lebar tuh. Kalau Firly misalnya berupaya menjadi whistleblower atau jadi apa namanya Betul, justice collaboration justice untuk collaborator ya. membongkar kasus-kasus yang lain, tetap dia akan dihukum karena dianggap bahwa apapun Firly ini mesti ada dalam status yang sekarang dia dia Hmm. temui. Tetapi buat buat publik sebetulnya kan publik mengetahui bahwa Firly mengetahui banyak hal yang belum dia selesaikan di dalam kasus PDIP atau di dalam Polri sendiri. Ya buka aja. Hmm. Tapi kita ingin bebankan itu pada Firly sambil menghitung Firly mampu nggak secara mental atau secara moral melakukan counter attack dengan konsekuensi bahwa dia juga akan dibongkar lebih dalam lagi kan. Tapi Ya, bongkar membongkar ini justru yang ingin dilihat oleh masyarakat hmm. supaya ke depan kita bersih betul-betul. Jadi Firly bisa buka buku putih, buku merah, buku hijau yang ada di Hmm. lemarinya sebetulnya dan Hmm. itu akan memperlihatkan bahwa oke, Saudara Firly dalam keadaan pesakitan, tetap dia bisa dimintai tolong untuk membereskan kasus-kasus yang sementara ini ada di dalam file KPK, tapi nggak bisa diungkapkan atau nggak bisa diproses karena tekanan politik. Minimal itu yang kita tunggu dari Saudara Firly Bahuri. Ya, kita tahu bahwa posisinya Firly bersama dengan ditolaknya eh, pra peradilan ini kan semakin melemah begitu ya. Bung Rocky posisi tawarnya juga makin melemah. Tetapi saya kira kan sebenarnya orang seperti Firly sekarang posisinya harusnya nothing tulus kan. Dia tahu bahwa dia akan menghadapi hukuman. Hukumannya lumayan berat loh Bung Rocky ini. Terberat bisa sampai seumur hidup dan paling rendah 4 tahun. Artinya selesailah karir-karir Firly itu. Ya Firly harus berhitung. Kalau dia misalnya ingin justice itu diedarkan kembali, maka dia harus ambil risiko itu. Karena nanti dia di Hmm. penjara, dia bisa buka satu persatu kan. Tapi kalau dia melemah, akhirnya orang anggap ya udah Anda sebetulnya dari awal nggak mampu untuk menegakkan integritas tuh. Dan itu akan membuat catatan buku hitam atau catatan buruk biografi Firly akan makin panjang kan. Lain Hmm. kalau dia bilang oke, saya tahu memang saya bersalah, saya tunggu keputusan, tetapi saya juga ingin menerangkan pada publik bahwa selama periode saya itu begitu banyak tekanan politik. Kan itu sebetulnya Hmm. balancing itu yang paling tidak bisa menyelamatkan sedikit energi kita untuk meneruskan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang dimandatkan oleh reformasi untuk memberantas korupsi. Ya, ya. Tetapi kalau toh sekarang kemudian KPK melakukan tangkap tangan, melakukan juga penangkapan-penangkapan sejumlah orang, tetap saja saya kira berat ya untuk memulihkan citra KPK ini karena orang paham bahwa ya bukan persoalan semata-mata KPK-nya, tapi bagian dari rezim penguasa yang ada sekarang. Betul, jadi satu paket pemilihan presiden baru juga adalah Hmm. pembaruan di dalam KPK, di dalam KPU segala macam. Jadi memang kalau terjadi perubahan politik melalui pemilu, ini semua institusi yang pernah didesain sebagai institusi reformasi harus di redesign karena Hmm. di dalamnya adalah karat-karat korupsi, karat-karat sogok menyogok, karat-karat arogansi, karat feudalisme kan semua kapasitas negara akhirnya berhenti karena kemampuan tokoh-tokoh yang memimpin lembaga-lembaga itu betul-betul jauh dari standar etik yang kita inginkan. Hmm. Dan ya saya kira memang tidak bisa dilakukan perubahan secara parsial begitu ya Bung Rocky katakan dengan memperkuat undang-undangnya dikembalikan seperti dulu. Selama penguasa rezim yang berkuasa itu memang tidak punya political will soal itu, saya kira Ya, juga akan terus terjadi hal-hal semacam itu yang terjadi sekarang ini. iya betul. Dia nggak mungkin ada penyelesaian parsial itu. KPK kita evaluasi lagi. Enggak, Hmm. KPK itu dibubarkan, dibikin baru dengan Hmm. energi baru. Apalagi itu. KPU sama juga tuh. Mahkamah Konstitusi itu setali tiga uang. Jadi semua lembaga itu mesti di-redesign sebetulnya. Dan itu yang kita sebut sebagai revolusi kelembagaan kan. Hanya dengan cara itu kita pastikan bahwa pemimpin yang berikut itu tidak akan terjebak di lubang-lubang kekuasaan dan lubang-lubang korupsi yang sama. Kan itu intinya tuh. Kalau kita sebut kita perlu perubahan itu artinya semua desain yang pernah dibuat oleh Jokowi yang dipakai untuk menunggangi kekuasaan itu harus dibatalkan dulu. IKN dibatalkan aja dulu kan. Jadi Hmm. semua semua soal yang menyangkut kejujuran kelembagaan itu mesti dibatalkan baru disusun ulang. Demikian juga undang-undang
apa namanya ITE. Oh nanti kita revisi, bukan revisi, dibatalkan undang-undang itu Ya, karena ya. filosofinya ngaco segala macam kan. IKN bukan direvisi, ya dibatalkan karena itu menghina keadilan sosial. Kereta cepat ya dibatalkan karena itu membebani negara sampai anak cucu kan. Jadi mestinya isinya adalah dibatalkan dan itu hanya bisa kita minta dan kita desakkan pada Anies. Jangan Anies bilang nanti kita evaluasi, bukan dievaluasi, dibatalkan. Mhm. Jadi dari awal kita mesti bilang bahwa semua kelembagaan dan regulasi yang di era Jokowi itu melemahkan kedaulatan rakyat. Dan karena itu mesti didesain ulang, bukan sekedar dievaluasi. Iya, jadi memang berat sekali ya, Bung Rocky, Indonesia pasca Jokowi itu. Itu kalau kita membayangkan jadi pasca Jokowi. Tapi kalau dia tetap masih jadi bagian dari kekuasaan di Indonesia, ya kita nggak bisa berharap apa-apa terhadap bangsa ini, bangsa dan negara ini, saya kira. Ya kita ingin itu terjadi itu. Walaupun Pak Prabowo tetap mungkin menyimpan strategi bahwa udahlah nanti kita beresin sama-sama nanti. Tetapi dari sekarang mesti ada sinyal bahwa kepemimpinan Jokowi itu memberantakkan demokrasi, merusak institusi dan itu tidak bisa dibayangkan bahwa Jokowi sekedar berupaya untuk ya mewariskan kekuasaan pada Prabowo. Tidak, dia berupaya untuk mempertahankan cengkraman dia dalam dinasti politik keluarga itu kan. Jadi kita mesti pastikan bahwa penghalangnya ini adalah Presiden Jokowi, penghalang kemakmuran adalah Jokowi, penghalang demokrasi adalah Jokowi, penghalang masa depan generasi sekarang adalah Jokowi. Kan itu mesti lengkap di kepala kita. Nah, mestinya kelengkapan berpikir itu ada di kepalanya Ganjar supaya Ganjar bisa dengan kualitas berseberangan mengajukan tesis-tesis alternatif. Kan itu sebetulnya yang namanya persaingan politik. Yes, dan tetapi kelihatannya meskipun tiap hari ya Anda kompori terus pun ternyata tidak punya kemampuan itu, tidak punya kapasitas untuk melakukan perlawanan semacam itu. Sudah semakin hopeless kalau kita lihat dari hari ke hari. Ya udah satu kata aja cemen gitu. Itu mending ketua-ketua BEM tuh yang Hmm, gantiin Ganjar kan. Kan yes. orang cuma mau lihat Ganjar itu Soekarnois atau Hmm, ya sekedar ismenya hmm. atau sekedar ngaku-ngaku Soekarno tapi pengertian-pengertian patriotik Soekarno, keberanian Soekarno untuk mempertahankan pendapat, keteguhan prinsip-prinsip dia dalam berhadapan dengan dunia kapitalis kan itu yang mau diujikan pada Yes. Ganjar. Jadi Ya. jangan sampai Ganjar sekedar membawa nama Bung Karno tapi nggak ngerti etik dan sikap politik Bung Karno yang tidak pernah yang selalu konsisten. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, Tetap kita 0%. Kembali lagi ya. Thank you. yeah, oke. Okay.